Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Amelia dengan NIM 2011102020. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Lokal 3. Di sini saya akan menjelaskan tutorial pembuatan daftar isi, daftar tabel, daftar gambar secara otomatis, penomoran, dan layout halaman. Gimana caranya? Yuk simak sampai akhir. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan mempraktekkan tutorial pembuatan daftar isi, daftar tabel, daftar gambar secara otomatis, serta penomoran dan layout halaman. Nah, langsung aja kita masuk ke tutorial yang pertama, yaitu pembuatan daftar isi secara otomatis. Di sini saya sudah menyiapkan contoh makalah yang akan kita buat daftar isinya. Nah, untuk membuat daftar isi secara otomatis ini, bisa kita lakukan hanya menggunakan Microsoft Word. Caranya, pertama kita beri heading 1 pada judul-judul bab yang ada di makalah, seperti kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, bab 1 pendahuluan, selanjutnya di bab 2, bab 3, dan daftar pustaka. Itu kita beri heading 1. Caranya kita blok dulu dari kata pengantar, kita blok. Setelah itu kita klik di bagian style, di sini ada heading 1, kita klik. Lalu kita klik kanan. Nah, di sini ada modify, kita klik. Nah, di sini kita bisa mengatur mulai dari model tulisannya, ukurannya, warnanya di sini, serta letaknya. Setelah kita atur, selanjutnya kita bisa klik OK. Nah, selanjutnya kita terapkan heading 1 ini pada judul-judul yang sudah disebutkan tadi. Untuk mempercepatnya, kita bisa blok lagi pada kata pengantar yang sudah kita beri heading 1, lalu kita klik format painter yang seperti gambar kuas ini, ada di menu home, lalu kita terapkan pada judul-judul yang lain. Ini kita blok. Setelah itu kita format painter lagi, kita terapkan di sini lagi, kita format painter lagi, kita lanjutkan. Kita terapkan pada judul-judul babnya. Format painter lagi. Kita letakkan lagi di bab 3 ini. Format painter lagi, daftar pustaka, kita format painter lagi jika ada lampiran. Nah, seperti ini. Setelah kita beri heading 1 pada judul-judul babnya, selanjutnya untuk subbabnya, yaitu mulai dari bab 1. Nah, untuk judul subbabnya yang latar belakang ini, kita beri heading 2. Kita klik di heading 2, lalu kita klik kanan, kita atur lagi di modify. Mulai dari tulisannya, kita atur sesuai dengan kebutuhan kita, warnanya,
serta letaknya. Setelah itu kita klik OK. Nah, untuk poinnya yang tadi kita bisa klik masih di menu Home, kita klik di sini, kita pilih yang ABC. Nah, seperti ini. Selanjutnya, untuk kita terapkan pada subbab yang lain, kita bisa blok lagi di bagian latar belakang ini yang sudah kita beri heading 2, lalu kita format painter kembali, kita terapkan pada subbab yang lainnya seperti ini. Kita format painter lagi, kita format painter lagi, nah saat di bab baru dia masih terikut dari urutan di atasnya. Untuk mengubahnya, kita bisa klik di bagian hurufnya, lalu kita klik kanan, kita pilih yang di sini ada restart at A, atau restart at A, kita klik. Nah, maka di sini akan memulai dari huruf A lagi. Selanjutnya kita blok lagi, kita format painter lagi, kita terapkan pada judul subbab yang lainnya. Kita lakukan hingga selesai. Nah, seperti ini. Ini kita bisa lakukan seperti tadi, kita klik di hurufnya, klik kanan, dan pilih yang restart at A. Nah, seperti ini. Setelah kita beri heading tadi, selanjutnya kita kembali di bagian daftar isinya. Oh ya teman-teman, jika subbab makalah ataupun laporan dari teman-teman itu masih ada lagi, seperti poin di sini, kita bisa juga memberinya dengan heading 3. Setelah itu sesuai dengan urutannya. Di sini kita kembali di bagian daftar isi. Kita bisa klik di reference. Setelah itu kita ke table of content. Nah, di sini teman-teman bisa pilih. Di sini saya pakai yang paling utama, yaitu automatic table 1. Kita klik, maka daftar isi akan muncul secara otomatis. Untuk tulisannya di sini teman-teman bisa hapus. Nah, selanjutnya kita akan membuat daftar gambar secara otomatis. Biasanya untuk di sebuah makalah ataupun laporan kan ada gambarnya ya teman-teman. Nah, jadi di situ kita bisa buat daftar gambar. Kita cari dulu gambarnya. Nah, di sini selanjutnya kita bisa ke masih di reference. Di sini ada insert caption. Kita bisa klik. Selanjutnya kita bisa klik di sini yang new label.
teman-teman bisa tuliskan di sini gambar. Karena gambar ini ada di bab 2, maka bisa kita tulis gambar 2 titik. Kalau kita klik OK, maka di sini akan secara otomatis menjadi 2.1 sesuai dengan urutannya nanti. Misal di sini kita tulis pendidikan multikultural. Setelah itu kita klik OK. Nah, maka di sini muncul caption gambarnya. Untuk tulisannya teman-teman bisa edit di home. Jika yang ditebalkan bisa klik yang bold. Sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kita bisa cari lagi gambar berikutnya. Nah, di sini bisa kita klik lagi gambarnya, lalu kita ke reference, kita klik lagi yang di insert caption, maka secara otomatis di sini akan terurut mengikuti gambar di atasnya tadi. Di sini kita tulis prinsip pendidikan multikultural. Kalau kita klik OK, di sini kita bisa atur tulisannya seperti tadi ya teman-teman, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Bisa diatur di home tadi. Setelah kita beri caption pada gambar-gambar tadi, selanjutnya kita bisa kembali di bagian daftar gambarnya. Nah, di sini kita ke reference lagi tadi, lalu kita klik di sini ada insert table of figure. Kita klik di sini. Selanjutnya di bagian caption label, di sini kita bisa pilih yang gambar 2 titik. Lalu kita klik OK. Nah, maka di sini daftar gambarnya akan muncul secara otomatis. Berikutnya kita akan membuat daftar tabel. Nah, daftar tabelnya sama seperti kita membuat daftar gambar tadi. Kita cari dulu tabel yang ada di makalahnya. Nah, di sini ada tabel. Kita bisa klik lagi di reference tadi, lalu kita klik insert caption. Nah, selanjutnya kita klik lagi di sini new label. Karena di sini tadi tabel, maka kita tulis tabel sub. Itu kita bisa lihat tabelnya ada di bab berapa. Kita lihat dulu tadi tabelnya ada di bab berapa. Ada di bab 2. Maka di sini
Kita klik lagi tadi di insert caption, kita new label, di sini kita tulis tabel 2 titik. Kita klik OK. Setelah itu kita beri captionnya. Pendekatan terhadap pendidikan multikultural. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini kita bisa atur lagi sesuai yang kita inginkan. Kita klik di home. Ini teman-teman bisa atur sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Lanjut kita ke tabel berikutnya. Nah, di sini ada tabel lagi. Kita klik, lalu kita ke reference, insert caption. Nah, di sini akan melanjutkan. Kita beri captionnya. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita bisa atur. Di home tadi bisa ingin mengatur tulisannya. Nah, seperti ini. Setelah semua tabel kita beri caption, selanjutnya kita kembali di lembar daftar tabelnya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik lagi di reference, lalu kita klik yang di insert table of figure. Setelah itu di bagian caption labelnya di sini kita pilih yang table. Lalu kita klik OK. Nah, di sini daftar tabel yang tadi akan muncul secara otomatis. Oke teman-teman, jadi itu tadi tutorial membuat daftar isi, daftar gambar, daftar tabel secara otomatis hanya di Word. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke tutorial penomoran halaman. Nah, di sini kita bisa membuat halaman berbeda yaitu Romawi dan juga angka. Jadi caranya pertama kita bisa klik di insert, lalu kita ke page number. Nah, di sini teman-teman bisa pilih untuk letak halamannya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Di sini saya pilih yang bottom of page yang plain number 2. Setelah itu di sini saya akan mengubah semua nomor halamannya menjadi Romawi terlebih dahulu. Kita ke insert lagi. Di sini ada page number, kita ke format page number. Lalu di number format di sini kita pilih yang Romawi. Lalu continue from previous. Kita klik OK. Nah, di sini semua halaman menggunakan angka Romawi. Nah, selanjutnya untuk di bab 1 itu biasanya menggunakan angka. Nah, jadi kita bisa letakkan kursor kita di bab 1 ini. Setelah itu kita ke layout. Nah, di sini ada break. Teman-teman bisa klik lalu pilih yang next page. Nah, setelah kita klik next page, selanjutnya kita ke insert
lagi dan klik tag number. Setelah itu pilih yang format tag number. Nah, di sini kita ubah dari yang angka. Setelah itu di sini kita klik yang start at 1, lalu kita klik OK. Maka halaman dari bab 1 ini akan berupa angka. Dan yang dari daftar isi tadi dia Romawi. Nah, selanjutnya untuk menghilangkan halaman yang ada di cover, teman-teman bisa klik di bagian halaman ini. Maka dia akan muncul menu header and footer. Nah, setelah muncul menu itu, teman-teman bisa klik yang di sini, different first page. Maka halaman di cover atau di sampul akan hilang. Seperti itu. Nah, setelah kita memberi halaman pada makalah atau pelaporan kita, selanjutnya kita harus mengubah juga di daftar isinya. Nah, di sini kita perbarui halamannya. Caranya kita klik yang di update table, lalu kita klik yang di update tag number only, lalu kita klik OK. Nah, halaman di daftar isi akan terbarui secara otomatis. Selanjutnya untuk tulisan yang di daftar isi ini, teman-teman juga bisa atur. Bisa teman-teman klik di sini, ada titik 3 ini untuk memblok semua tulisan yang di daftar isi seperti ini, lalu teman-teman atur tulisannya. Nah, seperti ini. Begitu pula untuk di bagian daftar gambar. Teman-teman bisa perbarui, klik kanan, lalu teman-teman bisa klik yang di sini. Lalu ini juga untuk update tag number only, teman-teman bisa klik OK. Nah, maka halamannya juga akan terbarui secara otomatis. Untuk di daftar tabel juga sama, teman-teman bisa klik kanan, lalu klik yang di update field, lalu kita pilih yang tag number. Oke. Jika teman-teman ada memperbarui captionnya ataupun di bagian daftar isi, di bagian subbabnya seperti ini teman-teman perbaiki di dalam isi makalahnya, teman-teman juga bisa update. Caranya tadi diklik di sini juga, lalu pilih yang update entire table, lalu klik OK. Seperti itu, maka akan terbarui tulisan yang ada di daftar isi ini. Oke teman-teman, jadi setelah penomoran halaman, tutorial yang terakhir yaitu layout halaman. Nah, jadi dalam sebuah laporan atau makalah, dalam satu file itu teman-teman bisa membuat halaman potret dan juga landscape. Caranya, teman-teman bisa klik di sini. Di sini saya akan membuat halaman lampiran ini menjadi landscape. Teman-teman bisa letakkan kursornya di sini. Setelah itu teman-teman bisa klik di layout. Lalu di sini ada panah kecil yang di sini teman-teman bisa klik. Maka akan muncul seperti ini dan teman-teman bisa klik di sini yang landscape. Setelah itu untuk di bagian apply to, di sini teman-teman bisa klik dan pilih untuk yang this point forward. Setelah itu teman-teman bisa klik OK. Maka hanya halaman ini yang akan berubah menjadi landscape. Sedangkan halaman yang di atasnya tadi dia akan tetap potret. Jadi teman-teman bisa nih membuat halaman landscape dan juga potret dalam satu file.
Oke teman-teman, mungkin itu tadi tutorial pembuatan daftar isi, daftar tabel, daftar gambar secara otomatis, dan juga penomoran dan layout halaman. Semoga tutorial dari saya bermanfaat untuk teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.